Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Zaidan dengan NIM 3420139. Kali ini saya akan memaparkan hasil riset saya kepada 15 orang mengenai iman, yang dimana iman ini dikaitkan ke dalam era sekarang, terutama pada generasi milenial, yang dimana pokok pembahasannya adalah moderatisme beragama di kalangan generasi milenial. Jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih itu iman. Iman itu merupakan suatu keyakinan yang dimana ini keterkaitannya dengan keagamaan. Kalau dalam Islam kita tahu rukun iman itu ada 6, yang salah satunya diantaranya adalah kita iman pada Allah, kita iman pada kitab-kitab Allah, dan kita percaya pada Nabi dan Rasulullah. Itu adalah salah satunya. Dan mengenai riset saya yang telah saya lakukan di Google Form yang kemudian diisi oleh 15 orang mengenai pertanyaan pertama, hasil risetnya adalah seberapa pentingnya iman pada Allah bagi kehidupan generasi milenial. Di sini banyak sekali jawaban, ada yang menjawab penting saja, ada yang menjawab sangat penting, di mana 88,9% itu menjawab sangat penting dan 11,1% itu menjawab penting. Alasannya apa? Di sini banyak sekali jawabannya, banyak ya, ada yang menjawab karena banyak orang yang mengerti tapi tidak beriman, ada yang menjawab iman itu karena ideologi kita, ada yang menjawab biar hidupnya itu enggak ambiar, tertata rapi, tidak semena-mena. Itu salah satu jawaban dari mereka. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah mereka itu kenal dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan apa hakikatnya dan dari mana respon mereka terhadap aswaja. Sini jawabannya beragam ya. 50% itu menjawab mengenal, 16,7% itu menjawab sangat mengenal, dan yang 33,3% itu menjawab cukup mengenal. Dan responnya gimana? Ada banyak sekali jawabannya dari 15 orang ini. Ada yang menjawab tidak, aswaja itu adalah akidah yang tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam yang baik. Ada yang menjawab aswaja itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi, dan ada yang menjawab aswaja itu adalah sebuah aliran yang banyak di dalam pengalamannya tentang kesunahan Rasulullah SAW. Yang dimana di sini kebanyakan mereka itu mengenal akidah aswaja. Dan di sini berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu iman itu pasrah atau jabariyah, atau harus aktif usaha sendiri, qadariyah, atau ikhtiar dan doa berkeseimbangan, moderat atau ahlu sunnah. Di sini saya mendapatkan respon jawaban dari ke-15 orang itu 100% itu menjawab iman itu harus berikhtiar dan doa berkesinambungan. Dan itu moderat ahlu sunnah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah menurut mereka itu orang yang berbuat dosa itu kafir atau munafik atau masih mukmin? Itu pertanyaannya. Dan di sini saya mendapatkan respon kebanyakan di sini menjawabnya mukmin, karena semua orang yang berdosa itu pasti diampuni apabila mereka mau bertobat. Itu rata-rata jawabannya seperti itu. Tapi ada juga yang menjawab munafik. Itu ada yang menjawab munafik dengan alasan karena tahu itu dosa kenapa harus dilakukan. Itu ada yang menjawab seperti itu. Dan berkaitan dengan pertanyaan yang selanjutnya, yaitu model keimanan seperti apa yang bila melaksanakannya bisa membentuk sikap yang santun, toleran dengan beda agama, ramah sesama, dan cinta bangsa. Di sini kembali lagi jawabannya sangat beragam ya. Ada yang menjawab dengan dengan menerapkan pluralisme, ada yang menjawab dengan melaksanakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena Ahlussunnah wal Jamaah itu menurut jawaban di sini sudah mencakup semua itu. Dan ada yang menjawab tergantung dari diri mereka masing-masing. Kalau mereka itu toleransi kepada sesama, santun, cinta kepada bangsa, mereka akan mencapai keimanan itu. Jadi ada yang menjawab tergantung diri masing-masing. Dan untuk yang selanjutnya ada pertanyaannya itu apakah mereka tahu tentang jihad, bughod, kafir, khilafah, ISIS, dan FPI. Di
sini jawabannya yang sangat beragam, dimana saya di sini menyimpulkan kebanyakan dari mereka itu tahu apa yang disebut dengan jihad, buhut, kafir, khilafah, ISIS, FPI itu tadi. Tapi ada beberapa yang tidak tahu, dimana mereka yang tidak tahu ini rata-rata kebanyakan tidak tahu mengenai buhut dan khilafah. Dan ada juga yang menjawab khalifah itu pemimpin di bumi. Itu ada 2-3 orang yang menjawab seperti itu. Mungkin mereka salah baca atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membentuk masyarakat beragama yang sesuai dengan generasi milenial. Di sini banyak sekali respon mereka dengan perbedaan pendapat mereka. Yang pertama itu ada yang menjawab kita harus saling mengerti, dan yang terpenting itu kepercayaannya itu harus dijaga. Ada yang menjawab dengan toleransi, ada yang menjawab menanamkan kesadaran akan kebesaran Allah, dan ada yang menjawab semua itu tergantung dari kesadaran masing-masing. Dan untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana generasi milenial meningkatkan iman dan dari mana mereka seharusnya mendapatkan materi tentang iman. Nah, di sini kembali lagi dengan jawabannya beragam ya. Ada yang menjawab bisa dengan kita membagi waktu, menjaga sholat, bersolawat, dan berzikir pada Allah, itu akan meningkatkan iman. Dan dari mana mereka mendapatkan materi tentang iman? Di sini banyak sekali jawaban, di mana rata-rata jawabannya ini adalah dengan dari guru dan orang tua. Dan ada juga yang menjawab dari majelis ilmu, dari pondok, pesantren. Ada yang menjawab dari dengan kita sering-sering mengunjungi pengajian, itu kita bisa meningkatkan iman, dan juga dari situlah kita mendapatkan materi tentang iman. Jadi itulah tadi hasil risetnya. Jadi simpulannya itu iman, moderatisme beragama dalam generasi milenial itu adalah hal yang sangat penting, terutama dalam bagian keimanan ini. Karena apa? Di generasi milenial ini kita bisa tahu sendiri di era sekarang, era sekarang itu banyak sekali generasi-generasi yang menyimpang ya, seperti dengan pergaulan bebas, minum-minuman keras, seks bebas, dan lain sebagainya. Dan kenapa kita harus landasi dengan iman? Karena dengan iman itu, kalau menurut saya sendiri, hidup kita itu akan lebih terjaga, lebih teratur untuk kedepannya, agar kita itu tidak terjumus ke dalam hal-hal yang tidak baik itu tadi. Seperti contoh, kita beriman pada Allah, kita tahu, kita menyaksikan bahwa Allah itu ada, jadi kita tidak mungkin terjumus dalam hal seperti itu, karena kita tahu, kita meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, itu tadi sekian pemaparan dari saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Haji Imam Hanafi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, dan kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah membantu saya dalam melaksanakan riset ini kepada 15 orang tadi. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.